Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah membaca Maulid berjanji, membaca kitab Aqidatul Awam, dan kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, wahai anakku, innal ustadza, sesungguhnya guru itu, sesungguhnya ustaz itu, la yuhibbu, tidak senang, min talamizihi, dari murid-muridnya, illa, kecuali as-solihal mu'addaba, yang soleh dan beradab. Jadi guru itu senangnya pada murid yang soleh, murid yang berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah itu kepada siapapun itu dia sopan santun, kata-katanya lembut, itu namanya mu'addab, beradab atau berakhlakul karimah. Guru itu senangnya kepada murid yang soleh dan beradab. Fahal yasurruka, maka apakah kamu senang, an yakuna, jika ustaduka, gurumu, wa murabbika, pendidikmu, ghairu radin, tidak ridho, anka, kepadamu. Apakah kamu senang kalau gurumu itu tidak ridho kepadamu? Jawabannya tentu saja tidak senang. Bahwa tentu saja kita ingin guru kita ridho kepada kita atau senang kepada kita. Oleh karena itu, jadilah kita semua orang yang berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang baik, tingkah lakunya selalu sopan. Wala tamiin, dan tidak berharap fi sholahika, di dalam kebaikanmu. Apakah kamu senang guru kamu tidak berharap kebaikan kamu? Tentu saja jawabannya kita tidak senang. Kita ingin guru kita selalu berharap kebaikan dari kita, kita ini menjadi orang yang baik. Ya bunayya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku, uhibbu laka, senang kepadamu, al khayra, kebaikan. Sesungguhnya saya ini senang kalau kebaikan itu terjadi padamu, kamu menjadi orang baik. Fasailni, maka bantulah aku, ala isolil khairi, untuk menyampaikan kebaikan, ilaika, kepadamu. Bagaimana cara membantunya? Bitaati, dengan mentaati, guru, dengan mentaati orang tua yang menasihati. Wamtithali, dan melaksanakan apa? Lima amuruka bihi min makarimil akhlak, akhlak mulia yang aku perintahkan kepadamu. Jadi dengan cara melaksanakan nasihat-nasihat guru, melaksanakan perintah-perintah guru berupa taat pada Allah, berupa akhlak yang mulia. Kalau guru nyuruhnya berbuat keburukan, kita tidak boleh taat, tetapi kita menolaknya juga dengan baik. Guru nyuruh muridnya merokok, tapi nggak ada, misalkan ada, maka murid nggak boleh ikut-ikutan merokok. Misalkan guru nyuruh tolong beliin minuman keras, nggak boleh muridnya taat, tetapi guru biasanya nyuruh kepada kebaikan. Jadi kalau guru nyuruh kepada kemaksiatan, keharaman, tidak boleh taat, tapi harus kita tolaknya juga dengan yang baik. Tapi guru insya Allah selalu mengajarkan hal-hal baik, nyuruhnya juga nyuruh yang baik, nyuruh berakhlak mulia. Ya bunayya, wahai anakku, al-khuluqul hasanu, akhlak yang baik itu zinatul insan, perhiasannya manusia. Jadi perhiasan manusia itu bukan anting, bukan kalung, bukan baju yang bagus, bukan baju-baju bermerek mahal, bukan, tetapi kebaikan. Tetapi perhiasan manusia itu adalah akhlak
yang baik. Kalau akhlak sudah baik, itu kemanapun akan terasa bagus orang tersebut karena akhlaknya yang baik. Fi nafsihi, di dalam dirimu, perhiasan manusia di dalam dirimu sendiri. Wa baina ikhwanihi, antara saudara-saudaranya. Bersama saudara akhlaknya baik akan terasa menyenangkan. Bersama saudara akhlaknya buruk, orang melihatnya empet, orang melihatnya pengen nggak mau sama dia, orang melihatnya pengennya dia nggak ada. Nah itu namanya orang yang berakhlak buruk. Wa ahlihi, bersama keluarga, wa ashiratihi, dan bersama saudara-saudaranya yang lain. Jadi orang kalau akhlaknya baik, sama keluarga dihargai, sama keluarga dicintai, sama teman-teman dicintai, sama semua yang dia kenal ingin berharap dia ada. Tapi kalau orang berakhlaknya buruk, maka orang pengennya dia nggak ada. Kalau dia nggak ada, urusan beres, tenang, damai. Maka jangan sampai kita punya akhlak buruk sehingga orang berharap kita nggak ada. Tetapi usahakan kita berakhlak baik sehingga semua orang senang kepada kita. Fakun, maka jadilah kamu hasanal khuluqi, orang yang baik akhlaknya. Yahtarimkan nasu, maka orang-orang akan menghormatimu. Kalau orang akhlaknya baik, dihormati oleh orang lain. Yuhibbuka, dan mencintaimu, orang akan senang kepadamu, orang akan menghormatimu. Tapi kalau akhlaknya buruk, orang akan tidak suka kepada orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kita bacanya sampai habis biar bab ini selesai. Ya bunayya, wahai anakku, idza lam tuzayyin, jika kamu tidak menghiasi ilmaka, ilmumu, bikaromi akhlakika, dengan kemuliaan akhlakmu, karena ilmuka, maka ilmu itu adorroh, lebih berbahaya, alaika, dan kepada kamu, min jahlika, daripada kebodohanmu. Orang kalau pintar, akhlaknya buruk, lebih berbahaya daripada orang bodoh, akhlaknya buruk. Orang bodoh akhlaknya buruk, udah jelas dia buruk, nggak sekolah, nggak belajar, lalu akhlaknya buruk, orang masih maklumin. Tapi kalau orang pinter, ngerti akhlaknya buruk, maka orang tidak memakluminya. Maka orang tersebut lebih berbahaya daripada orang yang bodoh tapi berakhlak buruk. Jadi orang pinter, akhlaknya buruk, lebih berbahaya daripada orang bodoh yang berakhlak buruk. Hadirin sekalian, Fa'innal jahila, karena sesungguhnya orang bodoh itu ma'dzurun, dimaafkan, bijahlihi, karena kebodohannya. Ada orang bodoh, akhlaknya buruk, itu dimaklumin sama orang karena kebodohannya. Wala uzra, dan tidak ada pemaafan lil alimi, bagi orang yang alim, orang yang ngerti, orang yang berilmu, indan nasi, di sisi manusia, idza lam yatajammal, jika tidak berhias, bimahasini syami, dengan perilaku yang baik. Jadi kalau ada orang sekolah, belajar, menuntut ilmu, akhlaknya buruk, manusia nggak memaafkan. Manusia menganggap orang itu tercela karena dia ngerti tapi nggak ngamalin, dia ngerti tapi akhlaknya buruk, maka tidak ada kemaafan bagi orang yang mengerti tetapi akhlaknya buruk. Ya bunayya, wahai anakku, la ta'tamid, jangan kamu berpegang, ala muraqabati laka, terhadap pengawasanku kepadamu. Jadi jangan berpegang pada pengawasan guru kepada kalian. Fa inna muraqabataka, sesungguhnya pengawasan kalian, li nafsika, pada diri kalian sendiri, afdalu, lebih utama, wa anfa'u, lebih bermanfaat, min muraqabati, daripada pengawasanku laka, kepadamu.
Guru ngawasin paling di sekolah, paling di jalan kalau ketemu. Tapi kalau gurunya nggak ada, lalu dia berakhlak tercela, maka itu namanya berpegang kepada pengawasan guru. Nah, jangan berpegang pada pengawasan guru, tapi mengawasi diri sendiri setiap saat, muraqabah setiap saat, itu lebih penting. Jadi ada guru nggak ada guru tetap sholat, karena dirinya mengawasi diri sendiri, muraqabah terhadap dirinya sendiri. Ada guru nggak ada guru tetap berakhlak mulia, ada guru nggak ada guru tetap ucapannya yang baik-baik, ada guru nggak ada guru hormat kepada yang tua, menyayangi yang muda, selalu berakhlak baik karena pengawasannya tidak bergantung kepada guru tetapi pengawasan diri sendiri. Jadi jangan bergantung kepada pengawasan guru. Kalau pengawasan guru itu terbatas di sekolah, udah gak sekolah, udah akhlaknya tercela, na'udzubillah. Apalagi sekarang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Guru ngawasinnya lewat HP, HP-nya dimatiin, udah selesai. Maka kita mengawasi diri kita sendiri untuk selalu berakhlak mulia. Ya bunayya, wahai anakku, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, istakhlasa, membersihkan hadzal dina, agama ini, li nafsihi, untuk dirinya sendiri, untuk diri Allah Subhanahu wa taala, untuk zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha bersih, agamanya juga bersih. Jadi Allah Maha bersih, Maha suci, agamanya pun suci. Agama itu harus terpelihara, terjaga, dan kita menjaga agama karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yasluhu lidinikum, agama kalian tidak akan bagus illa kecuali as-sakha'u, dengan dermawan, dengan pemurah, dengan senang memberi, wa husnul khuluqi, dan akhlak yang mulia. Jadi Islam ini dihiasi dengan memberi, senang memberi, dermawan, dan akhlak yang mulia. Apabila orang dermawan, berakhlak mulia, itu ciri Islam. Jadi itu ciri Islam. Tapi kalau ada orang yang pelit, akhlaknya buruk, bukan ciri Islam. Nah, kurang lebih seperti itu. Ala itu litanbih, maka perhatikanlah, fazayyinu, berakhlaklah, dinakum, fazayyinu, maka hiasilah, dinakum, agama kamu, bihima, dengan keduanya. Dengan keduanya maksudnya dengan pemurah dan akhlak yang mulia. Jadi hiasilah agama kita dengan sifat pemurah dan akhlak yang mulia. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita istiqomah rutin. Tiap malam Jumat ngaji, tiap malam Jumat ngaji. Temannya gak ngaji, kita tetap ngaji. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.